Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Muhammad Firgi Pradana Putra, NIT 2130641 dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang TMC atau Track Motor Kart, yang mana sarana ini merupakan sarana perkeretaapian tidak hanya sebatas KRL, KRDE, KRDH, lokomotif ataupun kereta dan gerbong yang biasa kita lihat setiap harinya. Terdapat sarana perkeretaapian lain yang berupa unit peralatan khusus yang mana dapat menunjang operasional kereta api. Salah satunya adalah TMC ini. Untuk trek motor car sendiri merupakan salah satu sarana milik negara eh, yang perawatannya ini biasanya dilakukan oleh Balai Perawatan. Kemudian trek motor car sendiri ini termasuk peralatan khusus yang dilengkapi dengan alat angkut kren dengan kapasitas angkut sekitar kurang lebih 5 ton pada jarak 3 meter. Dan biasanya trek motor car sendiri ini untuk memindahkan gerbong ataupun kereta pada sebuah stasiun ataupun balai perawatan. Untuk sarana ini berfungsi untuk mengangkut eh, biasanya dalam perawatan jalan rel, kemudian untuk mengangkut rel, kemudian bantalan, dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai eh, shorting loco ataupun kereta ataupun gerbong, seperti yang saya katakan tadi. Pada video saya kali ini, saya akan membahas utamanya mengenai eh, skematik dan drive system, kemudian kontrol sistem, monitoring system pada sebuah track motor kart atau TMC ini. Untuk yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai skematik dan drive system. Berikut adalah skematik baterai dan charge cranking pada sebuah TMC, yang mana di angka satu ini merupakan key switch ataupun kontak master control atau master key, kunci yang biasa digunakan untuk menghidupkan daripada TMC. Kemudian ada ini cap nomor 2 yaitu cap satu master switch, yang mana semua ini berhubung langsung ke baterai di sini, sehingga akan menghidupkan ataupun menghidupkan secara awal sehingga akan menghidupkan engine. Kemudian berikut adalah komponen baterai dan charging, yang mana ini nomor satu adalah key atau master key, kunci atau kunci. Kemudian nomor dua adalah kabin master ataupun yang mana kabin ini akan on atau off. Ini adalah emergency stop untuk keadaan darurat ketika dilintas ataupun pengoperasian. Kemudian ini adalah rem parkir sendiri, yang mana saat kita mengoperasikan atau tidak mengoperasikan, kita wajib menekan ataupun menekan rem parkir ini. Kemudian di sini ada enough to neutral, yang mana akan menetralkan ketika engine berputar. Kemudian di sebelahnya ada traction control dan sebelahnya ada auto manual, yang mana pemindahan gigi akan secara manual ataupun otomatis. Kemudian ada upshift ataupun downshift, yang mana akan menaikkan atau menurunkan gigi ataupun power. Kemudian yang kedua yaitu skematik kabin input dan output, yang mana ini ada 8 item. Berikut adalah komponen kabin dan input ataupun outputnya. Yang pertama ini ada reverse to forward, yang mana biasanya ini menggunakan handle, tapi ini tombol. Di TMC ini biasanya kalau di kabin masinis ataupun KRD AKRD biasanya ini throttle, berbentuk throttle eh, atau tuas. Kemudian sampingnya ini ada master control, yang mana mengontrol power daripada tenaga TMC sendiri. Ini ada maju dan mundur, forward atau reverse. Kemudian yang keempat ada yang tadi yaitu rem parkir. Terus
ketika emergency stop, dan 5, 6, 7, 8 seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada enough to netra, terus transmisi kontrol atau manual, kemudian upshift atau downshift, dan ini ada kabin masinis. Berikut ada skematik single kabin data link service, yang mana di nomor satunya ini yaitu kabin dengan power connector. Kemudian yang kedua yaitu ditunjukkan yaitu adalah eh, reset resistor. Kemudian yang ketiga juga ini adalah sebuah resistor yang mana mempunyai jarak yang berbeda-beda. Kemudian ini adalah komponen ataupun bentuk daripada eh, dari diagram skematik tersebut. Ini ada HMI ataupun layar display yang bisa menunjukkan kecepatan dan lain sebagainya. Kemudian ini ada data link service connector, konektor yang tadi yang di sini nomor 2. Kemudian ini juga merupakan data link service. Kemudian ini ada skematik engine harness-nya atau rangkaian daripada engine. Berikut ada yang pertama ada transmisi, konektor, kemudian yang kedua ditransmisikan juga rangkaian transmisi, dan ada speed sensor yang mana ini merupakan sensor daripada kecepatan. Maksudnya ini ada power 1, power 2, power 3, dan sebagainya untuk menentukan kecepatan dan powernya. Ini juga merupakan skematik engine, rangkaian engine ataupun rangkaian mesin, yang mana ini ada on off sound searching drive dan analog input ataupun ground input, shoot ground input. Kemudian ini berikut adalah komponen engine ataupun rangkaian daripada engine. Yang pertama ini ada rangkaian elektrik, kemudian yang kedua ada rangkaian engine, dan transmisi yang ketiga. Kemudian kita akan membahas sebab kedua yaitu control system, yang mana control system ini mengontrol daripada track motor car sendiri. Berikut langsung saja, ini merupakan eh, alur daripada sistem secara umum ataupun global daripada kontrol sistem ini. Yang pertama itu ada kompresor AC, radiator, kipas, alternator, charging, baterai unit, yang mana baterai ini akan mengisi baterai load ataupun aki 24 volt DC, kemudian main engine ataupun diesel. Terus yang dikendalikan oleh JMN atau Electronic Control Module juga ditransmisikan sama di sensornya ada Electronic Control Module, yang mana yang kita bahas ini adalah drive controlnya sendiri ataupun control system. Di sela-sela antara main engine dan transmission ini ada pompa-pompa, ada pompa hidrolik, pompa eh, motor hidrolik ataupun kompresor dan valve control, yang mana valve control ini akan mengatur daripada kren dan turntable ataupun meja putar daripada eh, TMC sendiri. Kemudian dari transmission ini akan langsung ditransmisi atau diarahkan ke gearbox ini untuk menggerakkan daripada wheel set atau axle. Ini axle, ini roda wheel. Yang merah ini merupakan mechanic connection, terus yang ini adalah hydraulic connection ataupun hidrolik ataupun all hidroliknya. Kemudian yang ini ini merupakan electric connector atau kabel-kabelnya. Ini biasanya merupakan besi-besi atau gardan, gardan-gardan. Kemudian ini adalah skematik transmission engine subsystem diagram, yang mana di sini dibahas mengenai transmission, yang awal ini mengenai transmission engine
dan transmission transmission control serta engine controller yang mana akan mengatur semua daripada ada output ada manual otomatik, terus service break 1 2 dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah merupakan basic sistem operasi yang mana sebelum kita mengoperasikan TMC ini kita harus tahu ataupun menguasai atau menyalakan daripada pertama ini ada baterai harus on, kemudian bat on, kemudian key switch on, yang mana key switch ini merupakan kunci yang tadi yang dia di gambar awal tadi itu harus on, di on kan, kemudian kabel master posisi on. Ini merupakan basic system operation yang mana untuk mengaktifkan engine. Yang pertama yaitu engine harus kondisi mati. Sebelum diaktifkan kembali, engine harus kondisi mati sebelum dioperasikan. Kemudian transmisi ini harus netral, parking brake aktif, terus emergency stop release. Kemudian basic system operation di sini adalah engine on, parking brake release untuk engine run atau jalan, kemudian atau manual sweep, kemudian forward reverse sweep, kemudian stop release, emergency stop release, kemudian enough to neutral mode off, dan throttle posisi up ataupun maju. Untuk operasional kren atau mengaktifkan kren yaitu yang pertama engine on pastinya, kemudian kereta harus kondisi berhenti, transmisi netral, parking brake harus aktif, kemudian emergency stop release, terus enough to netral mode on, dan turntable tidak aktif. Kalau aktif akan membahayakan daripada pekerja sekitarnya, sehingga kren ataupun TMC ini akan bisa berputar. Kemudian untuk mengaktifkan turntable, yaitu yang pertama engine harus aktif atau on, kemudian kereta kondisi berhenti, kemudian transmisi netral, parking brake aktif, emergency stop release, enough to netral mode on, dan kren tidak aktif. Kemudian ini merupakan fitur operasi yang pertama yaitu shift mode selection, yang mana transmisi bisa dioperasikan mode otomatis maupun manual, kemudian memilih mode ditentukan dengan shift mode shift yang ada pada drive dash. Kemudian ketika mode otomatis, gear akan berhenti secara otomatis. Ketika mode manual akan masuk pada mode pemindahan gear secara manual. Kemudian untuk mode selanjutnya yaitu automatic mode, yang mana merupakan berikut ini konfigurasinya: forward itu maju dari gigi 1 ke 2, dan seterusnya. Ini merupakan data kecepatan daripada power throttle-nya. Ini deskripsinya. Berikut ini adalah tabel yang saya jabarkan. Kemudian mode yang kedua yaitu manual mode, yang mana transmisi tidak pada kondisi stasioner atau mode enough to neutral. Kemudian kecepatan kereta berada pada range speed perpindahan gear. Untuk yang ketiga yaitu gear tidak akan berpindah apabila PNR sweep masih berada pada posisi netral. Kemudian ketika pada posisi forward, satu forward melakukan downshift ataupun mengulang gigi, gear tidak akan pindah ke netral. Begitu juga sebaliknya. Untuk yang kedua, fitur operasi yang kedua yaitu throttle dan direction control, yang mana arah pergerakan kereta diatur oleh FNR, FNR shift, kemudian kecepatan kereta diatur oleh throttle lever tipe stepless, kemudian posisi netral, engine dalam keadaan idle, kemudian operator boleh mengubah direksi ke netral dalam kondisi berjalan. Engine akan melambat dan transmisi akan menyesuaikan perpindahan gear sesuai range kecepatan kerja. Yang mana ketika kita berada di gear kedua ataupun power kedua, kita
Seumpama ke power kedua kita akan menyesuaikan daripada kecepatannya dan engine akan menyesuaikan juga. Kemudian yang ketiga yaitu enak to neutral mode. Mode ini mengizinkan operator untuk mengontrol engine speed dengan throttle tanpa menjalankan kereta. Yang mana syaratnya yaitu yang pertama transmisi pada posisi netral, kemudian lever pada posisi netral, kemudian park brake aktif, kemudian maksudnya parking brake aktif, kemudian kereta berhenti atau diam. Jika salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka engine tidak akan bisa masuk mode ini. Untuk villains atau deadman, nya ini berikut adalah dia tabel daripada deadman ataupun pedal deadman. Deadman ini memiliki ada pedal deadman ataupun deadman device, yang mana deadman device ini deadman-nya ini eh, pencet ataupun tombol untuk mengaktifkannya. Untuk berikut ada tabel daripada villains atau deadman. Kemudian yang kelima ada traction control, yang mana mode ini digunakan untuk mencegah atau meminimalisir roda mengalami slip ataupun skid. Kemudian jika mode ini diaktifkan, maka kecu ataupun electronic control unit akan secara otomatis mengontrol kecepatan engine ketika terjadi slip atau skid. Kemudian yang keenam emergency stop, yang mana emergency stop ini akan aktif ketika emergency stop ditekan. Kemudian emergency stop akan aktif ketika villains emergency stop sistem deadman aktif, ataupun eh, sistem deadman ini akan aktif ketika kita tidak mencet ataupun terus memencet dalam rentang waktu yang sudah ditentukan, sehingga akan menyalakan buzzer daripada deadman, sehingga akan mengaktifkan langsung emergency stop ini. Ketika emergency stop, mesin akan berhenti secara cepat mungkin, dan emergency stop ini transmisi secara otomatis akan pada kondisi netral, dan parking brake aktif dan engine akan segera mati. Untuk sebab terakhir yaitu monitoring system, yang mana pada monitoring system ini sama seperti control system untuk diagramnya, namun eh, ada beberapa item yang berbeda. Monitoring system ini biasanya berada di kabin masinis. Kalau di TMC ini biasanya dikendalikan oleh seorang drive, bukan masinis. Penyebutannya beda. Untuk yang pertama yaitu sistem secara umum atau global, yang mana tadi di control system kita membahas mengenai drive control secara umum. Kemudian di monitoring system ini kita akan membahas secara umum mengenai display atau status ataupun layar yang akan kita baca untuk mengendalikan daripada keseluruhan sistem yang ada di sini. Untuk yang pertama yaitu ada transmission and engine system diagram, yang mana di sini terdapat power display ataupun HMI yang tadi yang saya sebutkan di awal, yang mana ini merupakan monitoring daripada keseluruhan sistem ini. Nah, untuk yang tadi kan kita membahas mengenai engine control, transmisi control yang ada di sini. Nah, kita ini saat ini akan membahas tentang monitoring sistem ini. Selanjutnya, berikut ini adalah kontrol marine power display, yang mana merupakan HMI ataupun biasa disebut HMI ataupun disingkat CMPD, yang mana merupakan icon untuk kita menunjukkan berapa sih kecepatan, terus indikator suhu pada mesin, kemudian load ataupun kekuatan pada engine, kemudian panel-panel ataupun eh,
display icon seperti mesin, terus peringatan, rem parkir, dan sebagainya. Berikut ini adalah Marine Power Display tentang display job, yang mana berisikan ada engine speed. Kemudian engine speed ini menunjukkan yang di bawah ini nilai RPM yang digunakan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan peringatan nilai engine speed dari rendah ini mendekati tinggi. Jadi biasanya warnanya menjadi kuning. Kemudian ini merupakan peringatan, udah ada peringatan karena engine speed ini sangat tinggi dan biasanya ini eh, engine-nya akan panas heat, sehingga akan mengurangi daripada kerja cooling engine. Terus ini merupakan nilai minimum pada pengukur ini, engine speed ini. Kemudian ini ada pada rentang daripada nilai pengukuran engine. Kemudian ini adalah nama parameter. Kemudian ini ada jarum. Ini masih manual. Ada juga ini manual. Ini ada juga yang udah digital. Kemudian ini ada nilai mak daripada nilai ini seumpama ya. Ini seumpama ada nilai mak daripada TMC-nya. Kemudian ini adalah display curve. Yang kedua ini ada engine speed. Nilai dalam rentang operasional normal ini masih normal. Kemudian ini tinggi dari rendah ke tinggi. Kemudian ini speed engine udah peringatan nilai tertinggi. Kemudian ini adalah panel atau mau ini ada indikator ataupun peringatan yang mana tom kita bisa mengetahui bahwa kita berada di posisi mana, maksudnya kurun gear, maksudnya ini perpindahan gigi ke bawah tidak dibuat pada saat ini, karena makanya ini menunjukkan huruf ini ataupun timer ini tersebut. Kemudian ini ada pelengkapan aktuator saat ini. Kemudian tersedia update atau operasi yang harus dilakukan update. Kemudian ada display icon, yang mana display icon ini menunjukkan indikator kondisi daripada TMC. Untuk yang pertama engine diagnosis, kemudian sistem konten, yang mana sistem peringatan atau jika terjadi kesalahan pada transmisi, kemudian sistem warning ataupun sistem peringatan, yang mana eh, sistem ini akan aktif jika ada kesalahan pada transmisi, kemudian warning atau peringatan kegagalan komponen kritis, kemudian transmission atau transmisi yang mana mungkin menghentikan pengoperasian dengan mengaktifkan emergency stop atau break. Kemudian ada stopping atau berhenti, yang mana ada rem parkir aktif jika menyala. Jika tanda P ini menyala akan mengaktif. Berarti rem parkir ini aktif. Kemudian rem darurat ini juga akan aktif. Berikut adalah display icon. Yang pertama ini ada vigilance ataupun deadman device. Kemudian bawahnya ada operator peringatan pertama merespon. Kemudian jika ada respon, kemudian peringatan bagi operator untuk merespon yang kedua. Kemudian stopping enforced. Kemudian ada transmission mode, yang pertama ada automatic shift, kemudian manual shift, dan yang nyatu neutral feature. Kemudian ada traction control, yang mana ada enable, kemudian actively preventing a slip atau slide, kemudian slip jika terjadi slip. Kemudian kita bisa mendeteksinya dengan
kalau ada simbol TCS ini. Kemudian simbol baterai ini atau aki ketika aki ini warning ataupun terjadi kesalahan. Kemudian pengisian bahan bakar ataupun bahan bakar jika terjadi low ataupun bahan bakarnya keluarkan aktif dan jika full akan aktif juga. Ini adalah data link service connector atau konektor service yang untuk yang nomor satu ini ada communication adapter tiga, kemudian nomor tiga ini kabel as, kemudian yang ke sebelah adalah PC. Kemudian yang ke satu ini yang di bawah ada CA3 dan kabel as. Berikut adalah tabel data link service connector yang mana berisikan data ini ada di software ETI. Kemudian ini merupakan data link service connector juga yang mana ini jika terjadi error di CCSC. Kemudian ini juga merupakan data link service connector di software bagian CCSC. Terima kasih. Cukup sekian presentasi eh, dari saya. Kalau ada salah kata ataupun pengertian yang kurang jelas ataupun kurang benar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.